Keterangan sang dokter memang sedikit berbeda dengan hasil otopsi pihak penyidik atas otak Michael. Kematian Jeko bukan karena Demerol, melainkan Provokoi, obat penenang yang jauh lebih ganas dari Demerol. Dari sebab itu, pernyataan bahwa Jeko bunuh diri diragukan banyak pihak. Apalagi Jeko begitu antusias menghadapi konser comeback-nya yang direncanakan bakal digelar di 50 kota di dunia. Mana ada orang hidup terus tiba-tiba dia mau mati sendiri gitu kan tanpa harus di... Galak juga papa. Kisah cinta. Meski satu keluarga, profesionalitas kerja harus dijunjung tinggi. Di tangan sang sutradara, Jamal Mirdad, Lydia Kandau, Nana dan Naysila adalah para pelakon yang harus taat pada tuntutan skenario. Meski menjadi anak yang paling disayang Jamal Mirdad, namun dalam sinetron ini, Naysila harus bersih tegang dan berani berkonfrontasi dengan ayahnya. Inilah sisi menarik yang menjadi perhatian para penikmat sinetron. Bagaimana mungkin Nay yang begitu mencintai sang ayah sanggup menebar kebencian pada Jamal Mirdad? Sorry ya Pak. Kalau aku bentak-bentak mama atau aku gimana pasti aku gitu. Mah sorry ya mah. Sorry ya nggak enak banget aku bilang. Nay sangat cukup adaptasi dengan seluruh akting yang digeluti dan peran yang digeluti tadi. Kalau di saat dia harus bersama ibunya, dia seakan-akan dalam akting ya, memang bisa persis. Ya itulah kejadiannya gitu. Semuanya harus aku. Banyak yang meragukan kalau keluarga Mirdad yang harmonis sanggup membangun konflik bermutu tinggi di layar kaca. Namun keraguan itu akhirnya terjawab. Isabella justru menjadi persaingan terselubung di antara Jamal Mirdad dan anak istrinya untuk menunjukkan penghayatan dan akting siapa yang paling kuat. Lydia Kandau dan Jamal Mirdad yang jauh lebih dulu terjun ke seni peran tentu tak ingin kalah dari kedua putri mereka. Di sini ya kita beradu akting gitu. Yang jelas peran-peran kita di sini semuanya bertentangan sama aslinya. Tahu nggak? Ini bapak kamu bisa sukses seperti ini punya banyak mobil ini karena stop. Saya ngomong belum selesai. Stop. Ini kunci. Bulan Ramadan sudah diambang mata. Sinetron Isabella diharapkan menjadi salah satu hiburan yang mampu menyajikan nilai-nilai spiritual selama di bulan suci. Lalu bagaimana dengan keluarga Naysila, Nana, dan Lydia Kandau yang notabene-nya berbeda keyakinan dengan Jamal Mirdad mampu untuk melakoni peran mereka? Meski bukan tayangan spesial Ramadan, namun sinetron Isabella tetap saja dituntut untuk menjadi sarana penyampaian nilai-nilai moral kepada para pemirsanya. Edukasi menjadi sisi utama yang tetap menjadi perhatian utama. Pesan moral yang ingin disampaikan salah satunya adalah bagaimana kita menjaga satu keutuhan keluarga, saling peduli terhadap satu sama lain. Nilainya adalah kejujuran. Kalau sampai episode yang aku mainin sekarang gitu, makna dari sebuah kejujuran itu apa? Terus setiap orang itu berhak punya prinsip dan orang lain juga harus menghargai prinsip itu sendiri. Kalau enggak akan terjadi banyak kekacauan ya kalau enggak ada toleransi antara satu sama lain. Selain nilai-nilai kebajikan hidup yang terkandung dalam sinetron ini, kebersatuan dan kerjasama keluarga Mirdad dalam satu lokasi syuting patut diacungi jempol. Jamal Mirdad dan Lydia Kandau tetap mampu menghadirkan keharmonisan rumah tangga mereka sampai ke lokasi syuting. Satu sama lain saling membantu dan menyemangati. Bahkan keempatnya juga sebisa mungkin saling menunggui dan pulang bersama ketika syuting sudah usai larut malam atau dini hari. Sukanya ya kita senang, kita sama-sama kerja, sama-sama capek, sama-sama menikmati gitu. Untuk pemirsa kabar-kabari jangan lupa Saksikan sinetron Isabella mulai 17 Agustus Jam 8:30 malam Hanya di RCTI. RCTI. Oke. Lembang. Selain sajian sinetron Isabella, kami juga masih punya berita menarik lainnya, yaitu seputar perkembangan penyelidikan kasus kematian Michael Jackson. Dr. Korat Mura yang dinyatakan sebagai tersangka, tiba-tiba saja memberikan kesaksian.
Menurut Murray, dirinya bebas dari kematian Michael Jackson. Justru sang superstar lah yang menyuntikkan obat penenang ke dalam tubuhnya sendiri hingga nyawanya melayang. Lantas siapakah yang benar dan siapa yang salah? Mampukah keluarga Michael dan pihak penyelidik menuntaskan kasus ini dalam waktu dekat? Satu setengah bulan pasca kepergiannya menghadap sang pencipta, misteri kematian The King of Pop Michael Jackson belum jua terungkap secara tuntas. Dokter pribadi Michael, Dr. Conrad Murray, justru memberikan perlawanan atas tudingan yang menyebutkan dirinya sebagai aktor tunggal di balik kematian Michael. Situs internet ramai-ramai memberitakan seputar pengakuan Murray yang menyebutkan bahwa kematian Jeko disebabkan aksi bunuh diri. Jeko sendirilah yang menyuntikkan Demerol ke tubuhnya. 25 Juni dini hari waktu Los Angeles, Jeko yang sempat terlelap tiba-tiba terjaga di malam hari. Agar bisa melanjutkan tidurnya, Jeko menyuntikkan Demerol tanpa terlebih dahulu meminta saran atau bantuan Murray. She says there are others. In her mind, the way she's put it to me was that it's a conspiracy of very shadowy characters around him. Who were giving him drugs to kill him? That's her theory. She says they were giving him drugs to control him. Michael was isolated from his family. The family tried to intervene. They knew that he was in trouble. They tried to stage an intervention. And every time they tried to get close to that house, they were prevented. Joe Jackson went to the front door. Dokternya sendiri itu, dia justru yang memberikan obat biusnya itu adalah dokternya pribadinya ya. Itu saya dapat informasi kemarin itu sebelum Michael Jackson meninggal itu 24 jam dia sudah berikan gitu. Sebelum meninggal, sebelum wafatnya itu 24 jam dia sudah suntikan ke Michael Jackson. Keterangan sang dokter memang sedikit berbeda dengan hasil otopsi pihak penyidik atas otak Michael. Kematian Jeko bukan karena Demerol, melainkan Provokoi, obat penenang yang jauh lebih ganas dari Demerol. Dari sebab itu, pernyataan bahwa Jeko bunuh diri diragukan banyak pihak. Apalagi Jeko begitu antusias menghadapi konser comeback-nya yang direncanakan bakal digelar di 50 kota di dunia. Mana ada orang hidup terus tiba-tiba dia mau mati sendiri gitu kan tanpa harus dicabut dulu nyawanya sama malaikat gitu. Cuma kalau menurut aku ya pasti dia ada alasan lah kalau memang sampai itu terjadi benar. Kalau dia bilang dia bunuh diri sampai detik ini Michael Jackson tidak seperti itu jiwanya. Sementara itu, kontroversi seputar jasad dan pemakaman Michael Jackson juga satu persatu mulai terungkap ke permukaan. Kuat dugaan, peti mati Jeko saat disemayamkan di Staples Center kosong melompong. Foto Michael dalam peti jenazah yang dilapisi emas juga diyakini hanyalah rekayasa fotografi. Tubuh yang terbaring tersebut sesungguhnya tubuh James Brown, namun dengan kepala Michael Jackson. Selain itu, pemakaman pun tak segera dilakukan setelah penghormatan terakhir di Staples Center. Keluarga baru menguburkan Michael Jackson di Forest Lawn setelah otaknya selesai diselidiki pihak yang berwajib. Hanya menghormati penggemar-penggemar yang sudah membeli tiket. Keajaiban dari fenomenal dia ya sebagai King of Pop itu gitu. Aku percaya orang yang udah besar banget pasti fans yang gila banget pun ada gitu, dan dia memang jadi pusat perhatian media banget sejauh ini sampai dia mati pun masih ringback tone-nya laku di mana-mana. Itu kan berarti fenomenal ya. Lalu sampai kapan teka-teki kematian Michael bakal terungkap secara jelas? Entahlah, bisa jadi misteri itu memang bakal abadi menyelimuti sejarah hidup dan kematian sang Raja Pop. Satu yang pasti, Michael Jackson sebenarnya tak pernah mati bagi mereka yang selalu mencintainya sampai kapanpun. Make a better place for you and for me. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Hesti Purwadinata, berserta segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda.
Simak terus kabar-kabari setiap hari Senin dan Kamis pukul 3 sore. Dan cek dan recheck setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat di jam yang sama. Tentunya hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat sore dan sampai jumpa.